Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Bersih-bersih itu pekerjaan yang bikin capek kan? Banyak orang juga aku yakin males deh ya. Cuma kali ini ada momen dimana orang-orang yang udah pro banget nih ngebersihin sesuatu tuh jadi kelihatan seru dan gampang banget loh. Nggak percaya? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan mari langsung aja kita bahas. Mobil-mobil ini kotor najis banget sih, bisa sampai secoklat itu coba. Tapi lihat nih waktu dibersihin pakai air bertekanan tinggi, itu kayaknya udah sampai berkerak ya. Aduh, tapi jujur nontonin ginian satisfying banget sih. Kalian semua tahu nggak kalau bagian bawah kapal atau lambung kapal itu harus dibersihin? Iya, jadi ini adalah proses penting untuk ngilangin teritip dan juga ganggang-gangnya guys. Yang aku biasa lihat sih keras-keras kayak begini, cuma baru pertama nih yang lihat hewan laut yang lembek-lembek itu. Kotoran yang ada di turbin angin kayak begini ternyata bisa menghambat kinerjanya loh. Makanya perlu dirawat rutin supaya nggak ada debu atau kotoran yang nyangkut ya guys. Dan prosesnya tuh kayak begini. Cukup ngeri sih ngeliatnya, kayaknya kalau gajinya 50 juta sekalipun skip dulu sih aku. Bersihin uang koin pakai sabun emang bagus untuk menghilangkan bakterinya ya. Cuma cara itu nggak cukup sih untuk bisa ngilangin karat yang ada guys. Nah makanya harus pakai laser seperti ini. Punya atap rumah yang kotor tentu bisa mengurangi estetika rumahnya kan? Bahkan kadang kalau udah kotor banget bikin jadi kelihatan jelek banget dan gampang banget pecah nggak sih gentengnya? Makanya perlu banget nih ya bersihin kayak begini. Cuma tinggal ditarik doang, gentengnya langsung mengkilat lagi kayak baru. Di Indo ada nggak sih jasa yang ngebersihin genteng kayak begini guys? Aku nggak tahu ya kalian tuh sadar atau enggak. Cuma tiap kali parkir di gedung atau basement tuh pipa di bagian atasnya pada kotor-kotor semua loh. Nah harusnya sih dibersihin kayak begini gak sih? Cuma pakai semprotan tekanan tinggi langsung bersih lagi kan semuanya. Paling demen nih ya aku kalau sebelum tidur ngeliatin orang bersihin boneka begini guys. Soalnya kadang nggak nyangka aja gitu kalau boneka yang sekotor itu bisa bersih cepet banget dengan alat steam uap panas begini ya teman-teman. Satisfying ya ngeliatnya. Bersihin perhiasan itu susah banget loh. Gak bisa tuh ya kalian sikat pakai sikat gigi doang dan harus pakai alat ultrasound seperti ini. Jadi air itu bakalan bergetar dan berfungsi untuk ngeluarin kotoran di sela-sela terkecil gitu ya guys. Luar biasa ya. Seperti inilah pekerjaan bersih-bersih di masa depan. Seharusnya dalam waktu dekat nih semua negara udah mulai pakai panel surya ya untuk jadi sumber listriknya. Bersihin wastafel yang udah dibiarin bertahun-tahun kayak begini kelihatannya emang gampang ya. Cuma percayalah buat bikin dia mengkilat lagi kayak baru setengah hari mah ada kali itu pengerjaannya. Jangan panik dulu guys, ini dia bukan lagi ngerusakin kursi stadion kok, tapi emang perawatannya kayak begitu ya. Jadi kalau sering terpapar sinar matahari dan udara, bakal ada lapisan lain yang nempel di sana dan bikin kursinya tuh jadi kelihatan kusam. Nah, kenapa dibakar? Ya, supaya lapisannya tadi rontok dan kursinya jadi cerah lagi. Guys, buat kalian yang nggak pernah bersihin keyboard, jangan sampai kayak begini ya. Bener-bener jijik banget nggak sih?
ditanya kerjaan rumah yang paling aku suka apa, udah pasti vakum karpet sih guys. Ngeliat karpet yang beda warna dan lebih cerah, ada kepuasan sendiri buat aku sih. Wah, kebayang gak sih berapa lama sofa ini gak dicuci? Aku pikir warnanya emang abu-abu loh. Cuma waktu pelan-pelan divakum, ternyata warna aslinya jadi krem gitu ya guys. Aku tuh selalu mikir tahu kalau kotoran yang ada di stick PS itu dari daki tangan orang-orang ya teman-teman. Kalian gak sadar pasti soalnya kalau megang stick PS lama-lama tuh bikin tangan keringetan. Jadi harus rajin-rajin dibersihin ya guys. Mau lihat definisi kerja pintar? Petugas kebersihan ini aku yakin dia tuh nggak pernah bolos pelajaran fisika sih guys. Daripada mesti bersihin tangganya satu-satu, dia milih buat nyiram air dari atas dan biarin air yang bersihin sendiri. Tinggal taruh aja 2 orang di bawah untuk buangin airnya ke selokan ya. Kalian punya meja kopi yang akhirnya jadi kotor karena noda bekas gelas kayak begini nggak? Saran aku, siapin korek api sama cairan parfum yang gampang kebakar, terus ikutin video ini ya. Nah, proses pembakaran ini akan otomatis ngangkat noda bandel dan bakal bikin mejanya jadi bersih kayak baru ya guys. Alat berat itu harus dibersihin karena saat sudah kena lumpur dan juga mengering, bisa bikin kerjanya nggak maksimal lagi ya guys. Cuma sekarang kita udah nggak perlu capek buat bersihin pakai tangan lagi loh. Soalnya udah ada nih ya semprotan jet kayak begini. Ini nih alasannya aku nggak suka ubin yang ukurannya tuh kecil-kecil. Bersihin sela-selanya tuh PR banget sih guys. Wah, kalau kotorannya sebanyak ini, ada yang bisa tebak nggak deh nyuci AC-nya tuh berapa lama ya? Kotoran setebal itu otomatis bikin AC kerjanya nggak maksimal dan malah bikin boros listrik serta cepet rusak loh. Jangan ditiru ya teman-teman. 3-4 bulan sekali kalian tuh harus cuci AC-nya ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.